Terima kasih masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ditetapkan sebagai tersangka atas suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan juga menyita uang 21 miliar rupiah dari dalam mobil yang terparkir di rumah Rudi. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono dijemput dan diterbangkan ke Jakarta oleh tim Kejagung dari rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Rudi kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa kurang lebih selama 4 jam. Kejagung juga telah menggeledah 2 rumah Rudi yang berada di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Hasilnya, petugas menyita uang sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika dan Singapura serta rupiah. Rudi disangkakan mendapatkan suap sebesar 20.000 dolar Singapura meski belum sempat diterima dari Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik yang menyidangkan perkara penganiayaan berujung pembunuhan oleh Gregorius Ronald Tanur. Peran Rudi Suparmono dalam kasus suap ini adalah memilih siapa saja hakim yang akan memvonis bebas Ronald Tanur sesuai permintaan pengacara Ronald Lisa Rahmat. Dan pada hari ini, Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pemeriksaan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, HH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronald Tanur, yaitu saudara LR. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka LR yang beralamat di Kendal Sari beberapa saat yang lalu, yaitu tepatnya di Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rumput, Kota Surabaya, ditemukan amplop putih yang salah satu tulisannya mengatakan diambil 43.000 dolar Singapura. Pemirsa, sebelumnya 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat MA Zarof Richard dan ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard diduga ada permufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguat vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024
sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mendukung proses hukum terkait penangkapan dan penetapan tersangka ex-Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga mendapat suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Mahkamah Agung juga akan mengusulkan untuk memberhentikan sementara ex-Ketua PN Surabaya RS sebagai hakim. Bisa kita mulai? Belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang mulia Dr. Yanto, teman-teman wartawan yang hadir hari ini, terima kasih telah hadir Center Mahkamah Agung. Iya, terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan menghadiri undangan kami hari ini tanggal 15 Januari 2025 kita akan mengadakan konferensi pers berkaitan dengan sikap Mahkamah Agung terhadap penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan Hakim R oleh Kejaksaan Agung. Nanti akan disampaikan langsung oleh juru bicara kita, Profesor Dr. Yanto. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya rekan-rekan untuk menyampaikan pres ya terkait dengan inisial R. Menyikapi siaran pres Kejaksaan Agung RI pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2015, penyidik Jampitsus telah menetapkan RS, mantan Ketua PN Surabaya, sebagai tersangka dengan alasan diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Mahkamah Agung mendorong agar proses tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilaksanakan secara transparan, fair, dan akuntabel. Ketua Mahkamah Agung akan menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada Saudara R, dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara Saudara R sebagai hakim pada Presiden. Terkait hal tersebut, pimpinan Mahkamah Agung juga menekankan kepada aparatur pengadilan seluruh Indonesia untuk tetap tenang, bekerja secara profesional, tetap menjunjung integritas dan kejujuran kepada seluruh pimpinan pengadilan tingkat pertama ataupun pengadilan tingkat banding, agar melaksanakan garis kebijakan Ketua MA dalam memimpin, yaitu tetap dengan kesederhanaan dan menjauhi perbuatan tercela. Itu ya. Kemudian rekan-rekan, saya juga mau meluruskan, waktu kita rilis pres kemarin ada 1-2 rekan wartawan yang barangkali salah ada penulisan, misalnya mengenai pengertian itu ditulis kebijakan Mahkamah Agung itu, kemudian mengenai syarat hal meringankan
menurut Dr. Yanto itu diatur. Ini saya akan luruskan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin meluruskan tentang pemberitaan rekan wartawan terkait adanya penulisan berita yang menyebut kebijakan MA mengenai pengertian kerugian negara. Hal tersebut tidak benar karena pada waktu saya ditanya rekan wartawan mengenai pengertian kerugian negara, saya hanya menunjuk ketentuan yang mengaturnya, ya. Dan juga adanya pertanyaan alasan penjatuhan putusan terhadap HM, ya, yang hanya 6,5 perlu saya sampaikan dalam menangani perkara yang sedang berjalan, yang mengetahui pokok permasalahannya hanya hakim dan penuntut umum. Karena jaksa yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta yang menemukan alat bukti. Sedangkan hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan fakta persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum. Bila fakta persidangan tersebut terbukti adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, sehingga fakta hukum yang terbukti tersebut akan Baik, bisa breaking news akan kembali bersama rekan saya Diandra Mugni.